Toyota Vios Limo generasi ketiga tahun 2016. Ya, gue ini termasuk orang yang underestimate ya terhadap mobil bekas taksi. Ngapain sih beli mobil, capek ya kan? Tapi setelah mencoba dan melihat mobil ini, berubah total pemikiran gue coy. Mobil ini sangat ganteng ya. Sangat ganteng. Ini adalah paket full upgrade dari Bluebird-nya langsung. Dengan harga dasarnya itu yang kalau belum dimodif, harga dasarnya itu 87.500.000. Itu yang Toyota Vios Limo bekas taksi hanya dicat doang. Nah, ini sudah full upgrade jadi 87 juta, nambah lagi 33.900.000. Hasilnya seperti ini, mobilnya jadi sangat-sangat ganteng ya, ganteng pol. Kita lihat dari depan ya, lampunya sudah menggunakan engine running light. Kemudian ada LED projector juga. Fog lampnya juga sudah proyektor, ada lampu sorotnya juga. Ih, cakepnya pol bos, nggak nyangka bekas taksi bisa kayak gini. Ya, kita nikmatin dulu. Waduh, desainnya bos, ganteng sih. Daripada LCG aja sih, mendingan ini ya. Mari kita lihat mesinnya. Nah, inilah mesinnya, 1500 cc dengan tenaga 107 horsepower dan torsinya 141 Nm. Masih single VVT-i dengan kode mesin 1 NZFE ya. Bertransmisi manual, 5 percepatan, berpenggerak roda depan tentunya. Kita lihat kap mesinnya, belum menggunakan peredam tapi sudah dicat dengan sangat rapi. Mobilnya cakep ya nih, tuh kilometer mobil capek, bukan mobil capek sih, nggak capek-capek banget ini karena kita pilihan yang paling bagus. Mesinnya kering coy, tidak ada bekas tabrak, tidak ada bekas banjir, ini mah yang paling bagus. Kita tutup mesinnya, kita lihat dari belakang. Dari belakang tetap ganteng dong, gila body kit, full body kit ya. Udah ada spoiler kecil, kemudian ada shark fin antena, kacanya sudah pakai defogger, ada kamera mundur juga, knalpotnya pakai racing dong, 2 knalpot coy. Nah, fungsi dong dua-duanya. Mari kita masuk ke dalam ya. Dari dalam masih diplastikin, mobil baru 4 bulan dimodif cuy, baru 4 bulan dibeli ini mobil ya. Kita akan jual mobilnya tentunya dengan harga sangat menarik ya. Harganya cuma 87 juta aja, harga dasar, modifnya nggak dihitung udah. Wow, dari dalam ya udah pada tahu lah ya, naik mobil taksi ini udah pasti udah banyak orang naik mobil taksi dengan menggunakan Vios Limo generasi 3 ini. Nyaman di dalamnya, duduknya enak tenan, kabinnya cukup lega. Belum ada speaker di belakangnya, tapi sudah ada seat belting. Kemudian udah ini power window-nya sudah upgrade ya, bukan puter-puteran lagi. Lalu kita lihat desain depan dashboardnya, wih ganteng. Udah ada head unit Android 10 inci, udah ada monitornya juga 2 nih. Ganteng bos. Kita ke depan yuk. Mari kita masuk ke dalam kabin Toyota Vios Limo. Kameranya kita jauhin dulu. Oke, kita hidupannya, kuncinya seperti ini. Kita hidupkan. Injak kopling, starter. Ih, mesinnya halus bos, knalpotnya racing, ada 4 suaranya nih. Wih deh. Ih, knalpotnya kita buka ya, katanya dikit nih. Ih, enak empuk suaranya. Mantap nih mobil. Kita nyalakan AC-nya. Wow, halus tetep. Head unitnya Android bos. Kita lihat ya dashboardnya ya. Ganteng sih di mobilnya memang. Sudah dual airbag ya, ada airbag, kemudian steering sudah pakai dibalut kulit sintetis, ada steering switch control juga di kanan kiri. Lalu AC-nya masih model puter-puteran, ada arah semburan anginnya masih model manual seperti ini ya. Kemudian ada buat nyalakan defogger juga. Transmisinya manual, 5 percepatan, handrem sudah dapat box tengah juga. Sekalian buat armrest. Di depan sudah upgrade power window tentunya. Lalu yang di-upgrade lagi adalah jok ya, joknya sintetis, masih di plastik ini, full di sintetis. Habis ganti oli barusan, habis servis. Enak nih mobil tuh, anteng mesinnya loh, anteng, asik nih mobil.
Mari kita test drive saja. Bagaimana rasa berkendaranya mobil bekas taksi yang sudah menempuh jarak 240.000. Nah, ini termasuk yang rendah ya, termasuk rendah karena rata-rata bekas taksi itu ada di angka 300.000, 400.000. Biasanya ini termasuk yang rendah 240.000. Yang mesinnya masih anteng, enak. Mari kita test drive. Ya, mari kita test drive mobilnya. Emang kalau mau bawa mobil manual tuh paling enak di hari Minggu pagi kalau di Jakarta. Macetan pegel, tapi ini mobil ya, koplingnya itu enak, empuk, perpindahan transmisi juga enak, apa namanya, nggak keras gitu masuknya. Untuk setirnya enak lah, enteng ya. Mobil ini posisi duduknya cuman ini kok tinggi banget, nggak bisa diturunin ya. Udah paten dia posisi duduknya, tapi oke lah. Buat tinggi badan gue yang 180 cm masih bisa duduk dengan nyaman di mobil ini. Enak, Vios coy, sedan. Lalu bagaimana untuk rasa berkendaranya di harga, jujur aja sih ya, mobil ini kalau di harga 120 juta gitu, ngapain kan? Masih banyak kau mending pasti bilang, mending beli Honda City, mending beli Baleno, mending beli Livina atau apa yang 120 jutaan. Mobilio juga dapat, kalau yang Avanza juga dapat ya. Kalau mending pasti, kalau nggak ada habisnya kalau mau dibanding-bandingin ya. Tapi ini adalah buat orang-orang yang ingin merasakan kenikmatan mobil sedan, kenyamanan mobil sedan, tapi dengan harga yang terjangkau. Ya memang kalau udah dimodif gini harganya jadi nggak masuk akal ya. Ngapain coba 120 juta juga jadi mahal kan. Tapi mobil ini akan gue jual dengan harga dasar saja. Harga dasar saja 87 juta aja. Kita akan lepas mobil ini ya, nego lagi. Ya jadi kenapa kok dijual? Pasti nggak enak ya mobilnya. Oh tidak seperti itu Ferguson. Jadi mobil ini adalah ulah dari keisengan temen gue, yang dia itu mobilnya banyak, padahal cuma iseng aja katanya lihat mobil bekas taksi dimodif kok jadi cakep, dibelilah sama dia. Aduh, ngapain coba. 87.500 plus 33.900, jadi 120 juta lebih ya, jadi totalnya dibeli sama dia 123 juta lebih. Lalu karena keluarganya nggak suka mobilnya karena manual, sebenarnya sih mobilnya enak-enak aja, karena manual aja nggak ada yang bisa pakai. Ngapain sih Pak beli mobil kayak gini ya, nama juga iseng suka ya kan, belilah dia. Ya Allah, ini mobil kita jual aja ya dengan harga normal aja. Bukan karena mobilnya nggak enak, bukan karena mobilnya jelek, ini mobil enak banget. Nggak nyangka gue, jujur. Gue selalu merekomendasikan kalau mobil itu yang kilometernya masih rendah segala macam. Tetapi ternyata di harga 80, 90 juta, 70 juta tetap bos, mobil namanya udah usia kan, pastinya kalau mau dibandingkan dengan mobil yang bukan taksi ya, mungkin mendingan beli Rush 2008, mendingan beli Honda City, mendingan ini. Tetap bos, kalau mobil udah usia ya, udah umurnya udah 10 tahun lebih, pasti ada aja perbaikan spare part yang harus diganti, pasti ada. Nah, poin plusnya mobil ini adalah sudah full modifikasi, yang harusnya part-part diganti sudah diganti juga. Bluebird tahu sendiri ya, dia udah ada bengkel sendiri, udah ada SOP-nya, udah ada ganti oli juga rutin, servisnya juga rutin pastinya. Itu keunggulannya. Gue jujur nggak nyangka ya, jujur nggak nyangka banget mobil ini bisa seenak ini gitu loh. Kaget gue ketika nih mobil bayarin. Kenapa emang? Vios, oke Vios kan. Pas gue lihat ternyata bekas taksi. Lu ngapain beli mobil bekas taksi, gue bilang. Iseng namanya juga katanya. Buset, iseng. Iseng beli mobil 120 juta coy, iseng. Lalu udah tuh gue tes, paling agak enak nih gue bilang. Pas gue coba, wah ternyata mobilnya asik loh. Mesinnya anteng, AC-nya dingin, kaki-kakinya senyap, mobilnya masih nyaman banget, dikendarainya masih enak gitu loh. Gue pernah coba beberapa mobil yang harganya 50, 60, 70, 80 juta. Tetap ya, beli dari pemakai yang kilometernya masih rendah, tetap bos ada aja perbaikannya. Kaki-kaki lah, AC lah, lalu engine mounting lah, dan lain-lain sebagainya. Ada aja tetap kalau nanya mobil udah usia ya. Tapi keunggulan mobil ini sudah di restorasi semua, yang harusnya diperbaiki diperbaiki, udah diganti. Jadi enak nih. Ini apalagi nih enak nih, habis ganti oli, habis servis, habis
puring. Waduh, setirnya udah lurus, udah enak. Lihat ya, kecepatan 60. Waduh, knalpotnya asik banget suaranya nih. Empuk knalpotnya itu, suaranya tuh merdu gitu loh. Gua bawaannya pengen buka kaca terus buat dengerin knalpotnya kalau bawa mobil ini. Asik bos, ternyata seenak ini gitu mobilnya loh. Mas Wahid, reviewer terkenal ya, Mas Wahid, Ridwan Hanif, udah pernah nyobain mobil bekas taksi. Gue juga penasaran. Mari kita, kalau segala sesuatu tuh kalau belum dicoba memang ya, belum dicoba tuh memang kayak ngapain gitu loh. Tapi setelah dicoba mah fine aja kok, nih mobil asik kok, gue pakai harian enak mobilnya, nyamannya dapet, harganya murah. Tapi kalau ya, kalau harga 120 juta sih kayaknya ngapain gitu loh. Ngapain, tapi karena modifikasi kayak gini ya Bluebird jualnya ya segitu lah dapatnya kali dia untungnya. Kalau dia jual spek di bawah 100 rugi dia. Udah dimodifikasi banyak kan. Enak loh mobilnya tuh, asik loh. Wih, koplingnya empuk. Ya Allah, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Ya, buat para kaum mending coba dulu segala sesuatu tuh. Kalau belum dicoba memang jangan ngomong, kecuali kalau udah coba barulah. Tapi ada beberapa bengkel nakal gitu. Contoh kasus yang terbaru adalah DK Reset yang menjual bekas taksi. Orang udah pada booking, udah pada pesen, dianya kabur. Nah itu tuh yang ngeri. Makanya ini teman gue belinya langsung ke Bluebird. Yang modifikasi juga Bluebird langsung. Jadi dari Bluebird tuh udah paket sekian harganya, dapat sekian. Ini mobil baru 4 bulan dong, modifikasinya udah dijual aja. Emang buat main-main doang kata dia. Buset, main-main 120 juta bos. Asik banget ini ya, knalpotnya nih ya. Wih, mesinnya masih halus. Enak. Gak nyangka. Tidak menyangka dan tidak kuduga mobilnya enak. Perpindahan giginya enak banget ya, empuk tuh. Enggak sih, nggak berasa bekas taksi sih ini. Tetep pede bawanya gua. Ada punya cita rasa tersendiri gitu bawa mobil ini tuh. Ada kebanggaan tersendiri kan. Masih asik mobilnya bos. Udih, nyelip di perkotaan, koplingnya nggak pegel. Oh iya, sekedar info ya, gue pernah mobil ini tuh pernah mobil Vios ya. Vios tuh gue pernah pakai dari generasi 1, generasi 2, generasi 3, bahkan yang keempat pun pernah gue coba gitu pakai. Karena di kantor kan pakainya Vios ya untuk manajer. Mobilnya tuh memang kalau yang manual, koplingnya tuh yang original dari Toyotanya ya, koplingnya tuh keras, bukan keras sih ya, empuk, cuman empuknya tuh empuk yang nendang gitu, pernya tuh kayak kuat nendang gitu loh. Jadi kalau dipakai buat macet-macetan di Jakarta itu pegel banget sih cuy. Gue sih kalau bawa mobil Vios manual mendingan bawa Avanza sih ya, lebih empuk koplingnya. Kalau di kantor tuh gue paling nggak mau bawa Vios manual karena koplingnya keras. Tapi ini udah diganti kayaknya nih, pasti udah diganti. Mungkin dia udah tahu lah ya cara mengakalinya supaya koplingnya empuk. Ini empuk banget sih, nggak pegel nih, macet-macetan asli nggak pegel, enak banget. Mari kita test drive di depan ya, ke Antasari. Masih enak kan ya buat ngebut. Gue dari kemarin muter-muter belum coba tes agak ngebut, soalnya nggak berani karena olinya belum ganti kan. Sekarang udah olinya baru, bisa servis, filter olinya baru, udah enak nih, tinggal pakai bos. Wih, kita tes tikungan, masih direm. Oh enak cuy, masih stabil, handling masih juara nih. Gak nyangka. Ini sih kalau Anda beli di 85 juta masih beruntung banget ini, dapat mobil kondisi kayak gini. Tidak semua ya bekas taksi itu jelek, tidak semua. Asal Anda bisa pilih
yang bagus memang rekomendasi kalau ketika beli mobil bekas taksi, beli mobil bekas dan lain sebagainya harus bawa orang yang ngerti sih. Kalau kita nggak ngerti, minimal kita ketika kita cek mesinnya nggak ngebul ya kan, knalpotnya nggak ngebul, mesinnya juga halus nggak kasar, lalu nggak ada rembes-rembes oli, kaki-kaki enak, AC bagus, itulah yang mahal-mahal itu tuh. Udah kalau bagus hajar. Jadi kalau ditanya sama Baleno sama Honda City enak kemana, tergantung mobilnya. Kalau Honda City dan Baleno dapat yang bagus, karena tidak semua pemakai merawat dengan baik mobilnya itu. Jadi untung-untungan kan. Nah makanya ketika beli mobil, misalnya kita ada budget 80, jangan terpaku di satu merek, jangan terpaku di satu tipe mobil. Dapat yang bagus, mau Baleno, mau Honda City, mau Vios, hajar. Ya kan, lihat kondisi dulu. Nggak bisa kita banding-bandingkan tanpa lihat kondisi, tanpa pernah pakai, tanpa pernah coba. Gitu bos. Nah ini asik nih tuh. Aduh, emang enak banget ya. Hari Minggu ya kan, jalan-jalan pagi pakai mobil manual, asik juga. Dengar suara knalpotnya tuh merdu banget tuh. Gak nyangka gitu loh. 87 juta nih gue jualnya bos. Harga dasar aja lah, modifikasi nggak dihitung. Yang rugi banyak mah temen gue, kebanyakan uang ya kan. Ya sambil nunggu lampu merah kita, ya mari kita coba di Jalan Layang Nontol Antasari. Wih. Agak kabut dikit ya. Kecepatan 40, RPM 2000. Enteng mobilnya. Ih, knalpotnya enak banget suaranya, ya Allah. Udah knalpot murce paling ini ya. Mungkin knalpot mahal. Wih, kecepatan 80, masih halus, masih enak, ganteng. Handling juga masih enak, masih stabil, limbung minim. Wah asik sih ini mobil, masih asik sih, masih asik sih, masih berani nih mobil-mobil baru bos, meskipun kilometernya udah 240.000. Masih jos gandos mobilnya. Waduh, enak tenan re. 87 juta gue jualnya. Mobil seenak ini sih, recommended ini. Silahkan kalau ada yang mau untuk wilayah Jaksel dan Tangsel. Wih. Ya, kalau 80 juta dapatnya kayak gini-gini nih, Honda Jazz ya kan. Sama aja lah, beli segitu-segitu perbaikannya gitu-gitu juga. Ini udah diperbaiki semua. Enaknya tinggal jadi, tinggal pakai nongkrong. Waduh, si asik tuh. Dia rem juga masih enak, remnya pakem bos. Waduh, juara sih, recommended di mobil ya. Recommended, tapi kalau untuk 120 juta sih gua agak mikir 2 kali ya. Tapi kalau 87 juta nih gue jualnya, wow, mari sikat bos. Jarang nih dapet mobil bagus kayak gini nih, 80 juta nih. Sekian aja reviewnya. Oh ya, untuk pajaknya mobilnya, ya Allah lupa dibilangin, pajaknya 2,6 juta, masih atas nama PT Bluebird. Belum dibalik nama ya. Udah plat hitam, tinggal balik nama, surat pelepasan udah lengkap. Yang jelas-jelas aja kalau beli mobil lah, rekomendasi kayak gitu ya. Terima kasih nih, kita coba dulu belokan terakhir nih. Waduh, handlingnya belokan tajam di Antasari. Wah asik sih, masih stabil, soknya masih enak, kaki-kaki masih mantep. Waduh, juara.
Juara. Terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.